Shalom, kita bertemu lagi dengan channel saya, Ignatius Sutrisno. Kali ini saya akan menyampaikan pengalaman perjalanan iman saya. Ya, memang tidak semudah yang saya kira untuk mencari Yahweh, karena Yahweh secara fisik memang tidak bisa dibuktikan, karena Yahweh adalah roh. Untuk itu saya sudah berkali-kali pindah agama. Namun saya akan punya sedikit cerita mengenai hal ini, tentang dua tokoh yang sebenarnya tidak layak menjadi panutan saya, namun sebagai bahan pengetahuan saya ketahui untuk saya pelajari. Contohnya begini. Halo semua, Islam dan Mormon adalah dua agama yang berbeda. Islam berasal dari Arab pada abad ke-7, sedangkan Mormon berasal dari Amerika pada abad ke-19. Namun menariknya, ada begitu banyak kesamaan antara agama Islam dan Mormon. Setidaknya ada 10 kesamaan unik antara Islam dan Mormon. Apa saja kesamaan di antara kedua agama ini? Supaya kamu tahu 10 kesamaan antara Islam dan Mormon, simak video ini sampai selesai ya. Nah, pertama, kita mulai dari kesamaan asal mula kemunculannya dulu. Islam dan Mormon sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka percaya bahwa Yesus membawa ajaran agama yang benar, namun seiring dengan berjalannya waktu, iman kekristenan telah menyimpang. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa Tuhan mengutus nabi baru untuk kembali ke iman yang benar. Dalam hal ini, Islam percaya Muhammad adalah nabi yang dimaksud, sedangkan Mormon percaya Joseph Smith adalah nabi yang dimaksud. Muhammad dan Joseph Smith sama-sama mengaku sebagai nabi yang dijanjikan dan mengaku namanya tertulis di Alkitab. Tetapi kenyataannya tidak ada nama Muhammad atau Ahmad, dan tidak ada nama Joseph Smith di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita dapat berkata bahwa Islam dan Mormon sama-sama adalah sempalan Kristen dengan ciri mempunyai nabi baru. Yang membuat lebih menarik lagi, kesamaan yang kedua adalah baik Muhammad maupun Joseph Smith sama-sama mengaku mendapatkan wahyu melalui kunjungan malaikat. Dalam hal ini, Muhammad mengaku bertemu dengan malaikat Jibril, sedangkan Joseph Smith mengaku bertemu dengan malaikat Moroni. Tetapi keduanya tidak punya satupun saksi yang melihat mereka bertemu dengan malaikat. Nah, kesamaan yang ketiga adalah mereka sama-sama meninggalkan buku yang diklaim sebagai wahyu dari Tuhan. Dalam hal ini Muhammad dengan Al-Qurannya, dan Joseph Smith dengan kitab Mormonnya. Kesamaan yang keempat adalah baik Muhammad dan Joseph Smith melakukan poligami dan mengajarkan poligami kepada para pengikutnya. Menurut berbagai sumber yang ada, Muhammad mempunyai 12 istri, sedangkan Joseph Smith mempunyai sekitar 40 istri. Jadi, dalam hal ini, Muhammad kalah jumlah istri dari Joseph Smith. Tetapi dari segi usia istri termuda, Muhammad yang menang. Istri yang termuda dinikahi Joseph Smith, berusia 14 tahun. Namanya Helen Mar Kimball dan Nancy Maria Winchester. Sedangkan istri termuda yang dinikahi Muhammad adalah Aisyah, yang dinikahi berusia 6 tahun dan digauli pada usia 9 tahun. Kesamaan yang kelima adalah Muhammad dan Joseph Smith sama-sama dianggap sesat oleh lingkungannya, sehingga mereka pindah tempat. Dalam hal ini, Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Joseph Smith pindah dari Missouri ke Nauvoo, Illinois. Kesamaan yang keenam adalah perpindahan mereka diperingati setiap tahun oleh para pengikutnya. Kalender yang digunakan oleh Islam disebut kalender Hijriah, yang dihitung sejak perpindahan Muhammad ke Madinah. Walaupun Mormon tidak menghitung tahun sejak perpindahan Joseph Smith ke Nauvoo, Illinois, tetapi mereka juga memperingatinya setiap tahun. Kesamaan yang ketujuh adalah Muhammad dan Joseph Smith beserta para pengikutnya kerap melakukan tindak kekerasan dan penjarahan. Beberapa tindak kekerasan Muhammad yang terkenal adalah pembantaian Bani Quraisyah dan pembantaian Haibar. Sedangkan kekerasan Joseph Smith yang terkenal adalah pembantaian Mountain Meadows, pembantaian Battle Creek, dan pembantaian Circleville. Kesamaan yang kedelapan adalah Muhammad dan Joseph Smith sama-sama mengambil alih pemerintahan di tempat barunya dan melaksanakan sistem teokrasi.
Sistem teokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip agama, yang menganggap pemimpin mereka adalah wakil Tuhan. Pemimpin negara juga merupakan pemimpin agama. Sehingga, apapun yang dikatakan oleh pemimpin mereka, dianggap sebagai perkataan Tuhan. Tidak boleh dikritik, tidak boleh ditentang, harus ditaati secara mutlak. Bahkan jika si pemimpin itu mau mengambil istrimu, kamu harus memberikannya. Muhammad dan Joseph Smith sama-sama mempunyai tentara, yang siap mati bagi mereka. Kesamaan yang kesembilan adalah, Muhammad dan Joseph Smith sama-sama mati terbunuh oleh musuhnya, dengan cara yang tidak terduga oleh mereka. Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi dari Khaybar, lalu hidup dalam kesakitan akibat racun itu, dan akhirnya mati beberapa tahun kemudian. Sedangkan Joseph Smith dipenjara, lalu penjaranya diserbu oleh massa, dan dia mati ditembak ketika mencoba melarikan diri. Kesamaan yang ke-10 adalah terjadi perpecahan pada pengikut mereka, segera setelah kematian mereka. Muhammad dan Joseph Smith sama-sama tidak menunjuk dengan jelas siapa yang menjadi pemimpin kelompok mereka sebelum mereka mati. Oleh karena itu, setelah Muhammad mati, pengikutnya langsung banyak yang murtad, dan terpecah menjadi Sunni dan Syiah. Sunni berpendapat, tampuk kepemimpinan seharusnya diteruskan berdasarkan kesepakatan yang dipimpin oleh Abu Bakar. Sedangkan Syiah berpendapat, tampuk kepemimpinan seharusnya diteruskan berdasarkan keluarga Muhammad, yang dipimpin oleh keluarga Ali bin Abi Thalib. Begitu juga setelah Joseph Smith mati, para pengikutnya terpecah menjadi Latter-day Saints atau LDS, yang dipimpin oleh Brigham Young, dan Community of Christ yang dipimpin oleh anak Joseph Smith. Nah, itulah 10 kesamaan unik antara Islam dengan Mormon. Tentunya, umat Islam tidak mengakui Joseph Smith sebagai nabi, dan tidak mengakui kitab Mormon sebagai wahyu Tuhan. Begitu juga pengikut Mormon tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, dan tidak mengakui Al-Quran sebagai wahyu Tuhan. Namun karena begitu banyak kesamaan antara Islam dengan Mormon, banyak orang yang berkata, Joseph Smith adalah nabi penerus Muhammad. Joseph Smith bahkan mendapatkan julukan Muhammad Modern oleh koran New York Herald pada bulan Juni 1844. Jadi, boleh saja umat muslim percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Tetapi kenyataannya, sejarah mencatat ada orang-orang baru yang dianggap nabi setelah kematian Muhammad. Salah satunya adalah Joseph Smith. Sekarang ini Mormon mempunyai sekitar 17 juta pengikut. Sekarang ini, walaupun Islam tidak mengakui dirinya sebagai Kristen, sedangkan Mormon mengakui dirinya sebagai Kristen, Islam dan Mormon sama-sama mengklaim bahwa mereka adalah penerus agama Kristen yang paling benar. Namun bagi Kristen, Muhammad dan Joseph Smith adalah nabi-nabi palsu. Bagi Kristen, Islam dan Mormon adalah bidat sesat yang sangat menyimpang. Nah, bagi teman-teman yang Kristen, sekarang kita bisa belajar ciri-ciri bidat Kristen yang sangat sesat menyimpang dari ajaran Kristen yang sebenarnya. Ciri-ciri mereka ini dapat teman-teman temui di negara manapun. Contohnya selain dua orang yang kita bahas, seperti David Koresh dari Amerika juga, Hong Xiuquan dari China, Lee Man-Hae dari Korea, dan Mangapin Sibuya dari Indonesia. Mereka mirip Kristen, tetapi sebenarnya mereka bukan Kristen. Mereka mengaku penerus Yesus, dan mengaku menjalankan ajaran Yesus yang paling benar. Mereka mempunyai pemimpin yang memukau, dan dianggap mendapatkan wahyu dari Tuhan secara supranatural. Mereka mempunyai buku dan doktrin lain, yang dianggap lebih berotoritas daripada Alkitab. Mereka membuat para pengikut mereka, masuk ke dalam lingkungan yang mereka bentuk, dan terputus dari lingkungan luar. Anggota mereka dilarang untuk berhubungan dengan dunia luar, dan bahkan dilarang untuk berhubungan dengan keluarga kandung, yang bukan anggota mereka. Kemudian mereka dilatih untuk melakukan kekerasan, dan mengikuti perintah pemimpin secara mutlak. Mereka mendapatkan uang dari berbagai tindakan kriminal. Pemimpin dan anggota mereka melakukan poligami, kawin cerai, dan bahkan cenderung ke arah seks bebas. Oleh karena itu, hindari kelompok-kelompok bidat sesat yang seperti itu. Walaupun mereka populer, dan mempunyai banyak pengikut, bukan berarti mereka benar. Ingat perkataan Yesus, di dalam Matius 7, ayat 15-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik.
ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi, jika kamu sedang mencari gereja, perhatikan doktrinnya, dan perhatikan kehidupan pribadi pemimpinnya. Jika kamu merasa kamu berada di dalam kelompok bidat sesat, dengan ciri-ciri seperti yang kita bahas di video ini, segeralah keluar dari situ, dan cari gereja lain. Oke, sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyebut nama teman-teman satu persatu. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa dukungan teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Channel Tanpa Ragi bisa ada sampai sekarang dan melakukan berbagai pelayanan karena dukungan teman-teman semua. Oleh karena itu, sekarang saya mau berdoa khusus untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Saya berdoa supaya berkat damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Demikianlah ulasan singkat mengenai dua tokoh tadi yang sebenarnya bagi saya tidak layak dijadikan panutan. Saya pernah bergabung dengan gereja Mormon. Nama gerejanya sebenarnya orang-orang suci zaman akhir. Ya, di situ di gereja itu tertulis jelas Gereja Yesus Kristus, yaitu menamakan dirinya Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Namun kenyataannya kok berbeda dengan Alkitab. Ini contohnya kitab Mormon. Ini saya simpan sebagai kenang-kenangan kalau saya pernah bergabung ke Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Ini buktinya. Ini untuk kenangan saja, kitab Mormon ini. Saya akan menyinggung tentang Moroni tadi ya. Di sini Moroni itu sebenarnya bukan malaikat ya. Tadi Tanpa Ragi menyebutkan Moroni seorang malaikat. Namun di sini bukan ya. Karena di sini Moroni itu orang biasa. Di dalam kitab Mormon ini Moroni tertulis di bagian akhir, penutup kitab Mormon. Nah, di sini tertulis Moroni. Nah, Moroni. Ini kitab Moroni. Nih. Kitab Moroni. Ini ya, Moroni. Nih, sebenarnya Moroni itu bukan malaikat tapi orang biasa. Di sini pasal 1 tertulis keadaan Moroni yang menyendiri. Ia menulis dan mengharapkan kesejahteraan bagi bangsa Laman. Nah, bangsa Laman itu musuhnya Nefi ya. Maka aku Moroni setelah mengakhiri meringkaskan riwayat bangsa Yared, aku telah menyangka tidak akan menulis lagi, tetapi aku belum meninggal dan aku tidak membuat diriku diketahui bangsa Laman. Jangan sampai mereka membinasakan aku. Karena lihatlah peperangan di antara mereka sendiri sangat hebat, dan karena kebencian mereka menghukum mati setiap orang bangsa Nefi yang tidak mau menyangkal Kristus. Ini kesaksian Moroni sendiri ya. Pada kejadian itu ada perang antara bangsa Laman dan bangsa Nefi, terjadi saling bunuh. Namun bangsa Laman akhirnya ya menang. Bangsa Nefi yang binasa karena memang dibunuh karena tidak mau menyangkal Kristus. Dan aku di sini Moroni tidak akan menyangkal Kristus. Jadi Moroni mengisahkan tentang kesaksiannya. Nih, terbukti tertulis, dan aku Moroni tidak akan menyangkal Kristus, oleh karena dapat pergi demi keselamatan hidupku sendiri.
Jadi Moroni meminta perlindungan Tuhan Yesua atau Kristus. Oleh karena itu, aku menulis beberapa hal lagi bertentangan dengan yang telah kusangka, karena aku telah menyangka tidak akan menulis lagi, tetapi aku menulis beberapa hal lagi. Barangkali saja itu akan berharga bagi saudara-saudaraku bangsa Laman pada satu hari kala sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini Moroni mengisahkan tentang riwayat dirinya ya. Yang pasal 2 mengenai penganugerahan Roh Kudus oleh ke-12 murid bangsa Nefi. Saya bacakan pasal kedua. Kata-kata Kristus yang diucapkannya kepada para muridnya, ke-12 orang yang telah dipilihnya ketika ia menumpangkan tangannya ke atas mereka. Dan ia, di sini Tuhan Yesua, memanggil mereka pada nama mereka, mengatakan, kamu harus berseru kepada Bapa dalam namaku, dalam doa yang kuat, dan sesudah kamu melakukan ini, kamu akan mempunyai kekuasaan, sehingga kepada orang yang ke atasnya kamu menumpangkan tanganmu, kamu akan memberikan Roh Kudus, dan dalam namaku kamu berikan itu, karena demikianlah dilakukan oleh para rasulku. Maka Kristus mengucapkan kata-kata ini kepada mereka pada waktu ia memperlihatkan dirinya untuk pertama kali, dan orang banyak tidak mendengarnya, tetapi para murid mendengarnya, dan ke atas sebanyak orang yang mereka tumpangkan tangan mereka turunlah Roh Kudus. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu menampakkan diri pada bangsa Nefi. Di situ tertulis bahwa Tuhan Yesus memilih ke-12 rasulnya dari bangsa Nefi ya. Lalu mereka mendapat karunia Roh Kudus. Ini cerita penutupnya begitu. Kalau dibaca secara keseluruhan, ini ada cerita yang cukup menarik untuk menambah pengetahuan ya, bahwa pada zaman itu Tuhan Yesus itu menampakkan diri di salah satu benua yang sekarang diketahui Amerika. Pada itu benuanya belum diberi nama Amerika ya. Benua itu semacam dunia baru bagi bangsa Nefi. Namun setelah beberapa abad kemudian ternyata kitab Mormon ini ada di Amerika sana. Kalau membaca ini terus-menerus nanti waktunya nggak cukup. Ini itu tadi secara singkat tentang kitab Mormon. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan menonton video tadi mengingatkan bahwa kitab Mormon itu sebenarnya tidak sesat. Yang sesat itu orang-orangnya, itu para pendirinya. Karena dalam kitab Mormon juga tertulis kisah-kisah perang, kisah-kisah poligami, juga kisah-kisah menarik dari bangsa Nefi sendiri. Semuanya tertulis dengan baik. Namun ada juga tentang larangan poligami. Itu bisa dibaca secara lengkap. Saya punya rangkumannya, nanti sewaktu-waktu saya bahas. Namun demikian, yang jelas dua tokoh tadi, baik Muhammad atau Joseph Smith, tidak layak menjadi panutan, menjadi semacam pemimpin bagi saya. Tidak cocok lah, tidak layak jadi panutan, apalagi pemimpin bagi saya. Ya, mereka biarlah begitu, sebab mereka sudah meninggal. Bagi saya itu hanya untuk menambah wawasan, menambah ilmu saya. Nah, sekian dulu kesaksian saya mengenai perjalanan iman saya. Dan sekarang saya lebih memilih dan percaya Alkitab. Di sini Alkitab yang saya baca adalah ini, ILT, Kitab Suci LT. Kitab Suci LT ini berbeda dengan LAI ya. Alkitab LAI sudah nggak saya baca. Ini saya beralih ke Kitab Suci ILT, Indonesian Literal Translation, edisi keempat. Ini yang baru. Jadi ini yang saya pegang untuk saya pelajari lebih banyak, lebih jauh. Terima kasih saudara-saudara telah menonton video saya. Semoga Anda semua
mendapat karunia Roh Kudus untuk kebenaran, dan percayalah Roh Kudus atau Roh kebenaran itu akan menyertai kita semua sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Terima kasih, sampai bertemu dengan video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.